lebih ada hal yang baru lagi. Ini menjadi hal yang menarik ketika kita masuk dalam penelitian sastra. Dan di sini dijelaskan di dalam Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses melakukan penelitian sastra itu. Nah, ini prosesnya akan seperti apa? Ini kita akan memberikan gambaran ini mengenai proses melakukan penelitian sastra itu bagaimana. Nah, ini saya masih menggunakan buku referensi dari Suwardi Endraswara tentang metodologi penelitian sastra. Ini dapat bermanfaat untuk Anda yang sedang melakukan penelitian sastra. Buku ini tahun 2006, sangat bermanfaat untuk Anda yang sedang bergelut di dalam penelitian sastra agar memperoleh arahan yang jelas, pandangan yang jelas. Ketika kita masuk ke dalam penelitian sastra, ini sama saja kita sedang masuk di suatu ruang yang di situ Anda belum tahu ruang itu seperti apa dan bagaimana Anda menjelajahinya. Karena di situ ruangnya belum jelas maka Anda tentunya akan memperoleh pandangan-pandangan yang berbeda. Namun ketika sudah memperoleh titik terangnya, nah ini Anda akan jelas pandangannya. Ini di dalam bukunya Suwardi Endraswara tentang metodologi penelitian sastra ini dijelaskan bahwa salah satunya dikutip dari Tiu tahun 1986. Ini juga ada di dalam Satoto, mengungkapkan bahwa mempelajari sastra itu ibarat memasuki hutan. Makin ke dalam makin lebat, makin belantara. Nah, ini ketika Anda masuk ke hutan, di sana makin lebat, makin belantara. Di sana ada sesuatu yang tentunya banyak yang masih perlu dikaji lagi, perlu diketahui lagi. Semakin masuk lagi semakin lebih ada hal yang baru lagi. Ini menjadi hal yang menarik ketika kita masuk dalam penelitian sastra. Dan di sini dijelaskan di dalam ketersesatan itu, yaitu karena arahnya tadi belum jelas, masuk lagi. Namun tentunya ada sesuatu yang baru. Di dalam ketersesatan itu ia akan memperoleh kenikmatan. Dari pendapat ini terungkap bahwa karya sastra adalah fenomena kemanusiaan yang kompleks dan dalam. Di dalamnya penuh makna yang harus digali melalui penelitian yang mendalam pula. Itulah sebabnya kehadiran metode penelitian sastra memang perlu dan sangat penting. Karena selama ini yang telah ada baru apresiasi, studi, kajian, telaah dan sejenisnya ini merupakan runtutan dari mata kuliah di dalam program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ketika Anda masuk ke dalam sini tentunya ada mata kuliah pengantar sastra, ada kajian puisi, ada teori sastra, ada sastra bandingan dan yang lainnya. Ini merupakan runtutannya sehingga puncaknya ada di metodologi penelitian sastra. Anda akan mengaplikasikan dari hal-hal yang sudah ada itu. Di sini akan kita terapkan bagaimana Anda menguasai mata kuliah sebelumnya sehingga ada runtutannya sampai ke puncaknya di metodologi penelitian sastra ini. Harapannya ketika Anda sudah benar-benar memahami dari mata kuliah sebelumnya itu, nanti ada di video-video saya mengenai mata kuliah tersebut, sehingga Anda akan lebih mendalam lagi. Anda tentunya dapat menerapkan dan mengaplikasikan pemahaman Anda terhadap sastra sehingga akan lebih mendalam sasarannya. Ini dilanjutkan di bukunya Suwardi Endraswara bahwa padahal penelitian jelas sedikit berbeda dengan istilah-istilah tersebut. Jadi memang ada perbedaan antara apresiasi, studi, kajian, telaah dan sejenisnya itu. Melalui penelitian sekurang-kurangnya persyaratan metodologis akan dan harus terpenuhi. Jadi ketika kita melakukan penelitian sastra, di situ ada tahapan-tahapannya sehingga jelas metode apa yang Anda gunakan, pendekatannya bagaimana, ini datanya apa, sumber datanya apa. Ini ada runtutannya yang jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah apa yang sudah Anda lakukan. Jadi ketika tadi dijelaskan bahwa Anda ketika
Mempelajari sastra itu ibarat memasuki hutan, di sana sangat lebat, jangan lebih ke dalam, lebih lebat lagi. Ada sesuatunya dan Anda kadang tersesat, wah arahnya ke sini. Namun ketika Anda tersesat, oh ada pengetahuan baru yang ada di situ. Anda memperoleh kenikmatannya. Ada sisi-sisi kemanusiaan yang ditawarkannya. Ini seperti Anda sedang mempelajari sesuatu yang baru, kadang salah, namun ketika salah tentunya ada manfaatnya yang Anda peroleh, yang ada di dalamnya. Namun ketika kita sudah masuk dalam penelitian sastra, di situ ada tahapan-tahapannya, sehingga tahapan itu harus diikuti agar arah dan pandangan Anda jelas ketika melakukan penelitian itu. Itu dari saya mengenai penjelasan bagaimana proses melakukan penelitian sastra itu. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di channel Arketimum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketimum 18.